Saya rasa setiap manusia dalam kehidupannya tentu mengejar banyak hal, karir, pencapaian, dan ada banyak lain hal. Tetapi ketika manusia sudah kembali ke rumah Bapa yang di surga, maka satu-satunya yang bisa dikenang dan diingat adalah nilai yang diajarkan dan diresapi oleh orang di sekitar manusia tersebut. Dalam hal ini mungkin saya lebih bisa menyampaikan kenangan saya dan mewakili cucu-cucu juga terhadap kakak kami Suardi Laden, karena ketika saya lahir mungkin saya belum sempat mengalami perjumpaan dengan ita kami. Mungkin saya memulai kenangan ini dengan bagaimana kakak saya menanamkan nilai kebersamaan, berkumpul. Jadi kami setiap hari, mungkin dulu waktu kakak kami masih ada, selalu menunggu anak-anak cucu-cucunya untuk berkumpul, sekedar ngobrol, cerita, dan puji Tuhan dalam obrolan dan cerita tersebut tidak pernah ada batasan. Bahkan saya yang masih kecil bisa dengar masalah perpolitikan, belajar tentang agama dan banyak lain hal sebagainya. Kemudian juga selain berkumpul tersebut, kakak juga dalam kehidupannya saya rasakan sendiri dalam kehidupan saya bagaimana kakak itu berusaha untuk mempertahankan kebudayaan Dayak Manyanya, terutama dalam hal bahasa. Jadi aku Inka Kawaya, Inka Gena, haut najar harus tahu bahasa Manyan. Bapaknya Andri kakak, Andri inehku, Andri amahku harus berbahasa Manyan, karena bahasa Manyan itu ya kalau bukan kita orang Manyan yang meneruskan, yang membahasakan, ya siapa lagi gitu. Nah, hal tersebut yang memang saya rasakan, dan kakak juga, peran kakak cukup besar dalam hal tersebut gitu. Dan selain dalam hal budaya dan nilai kekeluargaan, satu hal yang kami turut rasakan adalah bagaimana kakak itu sangat mendalami, saya bisa bilang cukup sering untuk mendalami Alkitab, membaca Alkitab, dan di belakang Alkitab kakak itu selalu ada catatan renungan dari setiap bacanya. Dan pun saya mungkin dulu waktu masih kecil sering buka-buka, bongkar lihat gitu. Dan saya cukup terkesima karena kakak cukup sering untuk menuliskan renungan-renungan Alkitab dari setiap bacaan yang ia baca. Dan mungkin kalau dari saya pribadi, ada satu hal yang sampai sekarang masih mengena di kepala saya, yaitu ketika saya dulu masih SMP, SMA, masih belajar untuk bagaimana sih mengenal konsep Tuhan dalam Kristen, yaitu Tritunggal, yang mungkin cukup kompleks, tapi kakak saya bisa menyampaikan dengan sederhana bagaimana ilustrasi dari Tritunggal. Dulu kakak saya bilang bahwa Tritunggal itu ya mungkin, mohon maaf Pak Pendeta kalau misalkan contohnya agak kurang tepat, tapi mungkin ini disampaikan ke anak SMP, jadi sesederhana mungkin kakak saya menyampaikan, yaitu sama seperti air itu dalam kondisi normalnya ya bentuknya cair kayak gitu. Kemudian nanti dalam suatu situasi tertentu akan berubah menjadi es, dalam situasi tertentu akan berubah menjadi uap. Walaupun bentuknya ada tiga, namun esensinya tetap satu gitu. Nah, mungkin hal rumit tersebut bisa disederhanakan oleh kakak dan dijelaskan kepada saya. Jadi itu salah satu hal yang betul-betul menurut saya sangat mengena lah dalam hidup saya. Bagaimana saya tidak hanya belajar tentang bagaimana menjadi seorang pribadi yang mungkin secara kekeluargaan punya nilai berkumpul, kemudian sebagai seorang Dayak Manyan bisa berbahasa setidaknya walaupun adat-adat masih belum terlalu hafal. Kemudian mungkin satu hal yang mau saya sampaikan, ketika dulu kakak dirawat di Surabaya, sebenarnya ada banyak hal yang bisa saya sampaikan, namun ada satu garis besar yang mau saya kenang tentang kakak saya, terutama dalam masa dia ketika dirawat di Surabaya, yaitu kakak saya itu adalah orang yang sangat positif, sangat bersemangat, sangat optimis untuk mengejar kesehatannya gitu. Jadi terlepas dari apapun yang kakak rasakan, tidak pernah sekalipun kita melihat wajah sedih dari kakak gitu. Jadi mungkin itu kenangan yang dari saya pribadi, sebenarnya ada begitu banyak yang hendak saya sampaikan, namun itulah nilai-nilai yang saya rasa kami cucu-cucunya, anak cucu kakak bisa bawa dan bisa kami mungkin merasakan dan menjadi pedoman kami mungkin dari dulu semenjak perjumpaan kami dan kakak, bahkan sampai sekarang. Walaupun kakak tidak ada, nilai-nilai tersebutlah yang saya rasa selalu kami jaga dan kami usahakan untuk laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mungkin sekian
kata-kata dari saya. Mungkin selanjutnya Pujian. akan ada puji-pujian dari